bersama aku si cantik jelita tiada tara, Claudia Andara. Saya Marlo Ernesto. Najis sih lo. Tetap terpaksa bersama dia. Pastinya. Dan kita selalu akan sharing masalah atau tren ya yang lagi hype banget nih ya tentang cinta, tentang kehidupan, hubungan. Pokoknya banyak lah. Ini mantep. Mantep, kenapa? Tema hari ini. Apa? Gue. Kenapa lo pernah mengidolakan seseorang terus Lu berubah baca jadi dulu cinta temanya. nggak? Gue tahu My Idol My Love. Keren. Emang lo pernah? Iya. Masa nggak pernah? Gila lo. Tapi emang lo pernah gitu ngefans sama satu orang terus sampai ngayal lo nikah sama dia atau setidaknya pacaran dulu deh, pernah nggak lo? Pernah. Pernah. Tahu Cinta Laura? Tahu? Hebatnya dia. Nah kalau yang cewek gue bukan Cinta Laura kebetulan. Oh bukan? Bukan. Gue pernah ngayal kayak jatuh cinta sama Justin Bieber berharap gue nikah gitu kan. Tapi jatuhnya bukan My Idol My Love, lebih ke halusinasi ya. Betul, lumayan. Apa kata psikiaternya? Agak gangguan jiwa Gangguan sedikit ya, kan nggak bisa masuk tuh tadi ke CCTV lu sih ngomong-ngomong kayak gitu. Oke nih, tapi banyak banget lu tau gak sih kejadian-kejadian fenomena alam gitu? Iya benar. Fans menikah dengan idola. Iya. Tidak mustahil bro. Tidak mustahil dong gue berarti nikah lu sama mustahil, Justin dia Bieber. kan udah taken. Oh iya sih benar juga, nggak apa-apa jadi istri kedua juga nggak Kalau di apa-apa. Indo lu maunya apa? Kalau di Indo, aduh berat banget ya. Coba. Brian Domani demi Allah ganteng banget ya. Parah sih Brian Brian. Domani tapi apakah gue semirip Mawar Eva De Jong? Dua orang ini gue gak tahu siapa lagi. Nah nih contohnya nih, sebelum menikah dan akhirnya bercerai, Kanye West ternyata udah ngefans banget sama Kim Kardashian. Wow. Dari tahun 2000-an. Saat lihat foto Kim bersama Paris Hilton. Wah, ada juga nih yang gue bilang tadi nih ya. Hailey Bieber pernah menjadi fans berat Justin Bieber dan Selena Gomez. Siapa nangka? Sangka. Gitu Siapa kali. sangka fans dan idola ini akhirnya menikah di tahun 2018. Ih parah, dia padahal dulu nge-ship banget. Makanya mereka sama berdua Selena kayak Gomez ya? udah gue aja deh gitu. Iya, Ih, iya, parah lumayan banget dah. juga sih, Di sakit Indonesia sih. sendiri juga banyak nih sesama public figure yang awalnya ngefans jodoh. Putri Marino ngefans sama Chico Jericho dari zaman Putri SMP. Wow, terus juga ada nih Derby Romero yang ngefans sama fashion designer Claudia Andara. Claudia Adinda bang. Claudia Adinda bang. Oh iya Claudia Adinda. Nah yang ini nih. Yang ini nih. Awalnya ngefans Joshua Suherman jadian dengan Clarin Clays. Wow. Oh dulu ngefans sama seorang Bener. istri. Udah istri bang. Iya bang. Udah Ada lagi? Istri. Oh nggak ada. Next kita mau dengar pendapat orang-orang tentang fans menikah dengan idola. Gimana sih, kita dengerin dulu guys. Dulu banget sih waktu aku SD, aku punya idola ya yang ngebikin aku halu itu Brian McFadden-nya Westlife. Terus waktu aku di SMA kuliah aku suka sama John Mayer. Idola lawan jenis gue itu sebenarnya adalah Gal Gadot. Sebenarnya yang banyak banget ya berkeliaran dalam mimpi siang bolong maupun malam hari ya. Itu ada babang-babang dari Korea gitu ya. Salah satunya ada Kim Son Ho, ada siapa lagi ya, Song Joong Ki, ada saya sudah dilihatin suami saya ya. Idola saya lawan jenis ketika saya masih remaja dulu adalah Jovanka Mardova. Aku mengidolakan suami aku. Aku menikahi idolaku. Sebenarnya lebih duluan dia mengidolakan saya sih. Jadi dia ngefans sama saya duluan, baru saya ngefans sama dia. Semua orang pasti pada berhayal untuk menikahi idolanya, tapi kan tidak semua orang sanggup untuk menikahi idolanya. Jadi tidak perlu terobsesi untuk menikahi idola kalian lah gitu. Kebetulan karena saya terbentuknya sebagai wanita yang agak pesimis ya dan kurang percaya diri, jadi kayaknya nggak pernah kesampaian situ. Tapi saya pernah mimpi saya diajak lari sama Song Joong Ki ya. Mudah-mudahan itu sampai kawin lari gitu konsepnya. Tapi sayang saya sudah terbangun ya sebelum itu terjadi. Dulu sih saya sangat kepikiran banget, tapi setelah sekarang tidak mungkin ya. Mungkin aku ajak nyanyi bareng kali ya. Sama aku bakal latihan gitar lebih giat lagi biar bisa duet bareng sama John Mayer. Siapa tahu nanti dia jadi seneng juga main gitar sama aku. Lama-lama jalan bareng gitu. Saya akan melakukan segala effort. Kalau memang saya tahu idola saya itu mau, saya akan memberikan yang terbaik untuk dia, apapun. Lautan akan ku seberangi, gunung akan kudaki. Oke, itu dia pendapat tentang orang-orang mengenai cinta dengan idolanya. Tapi kita kedatangan tamu yang udah beneran mendapatkan idolanya, Jojo Suherman. Jojo Suherman.
Baik. Baik ya. Baik. Gimana sih rasanya menikahi idola? Heads, tunggu dulu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu Dipoto. video momen Kak Jojo nge-propose Kak Clarin Clay. Ini dia. Gue gak mau lihat lagi. Kenapa sih? Gue gak pernah membayangkan hari ini beneran hadir dalam hidup gue. Bahkan jauh sebelum saya bertemu dengan Clay. Gue udah siapin QR code untuk scan ini ceritanya ke lo, padahal bukan. Sama ini sama gak? Clay. Mau gak nikah sama lo? Lucu banget. Lucu banget. Berarti itu lu udah persiapin segalanya, kan tadi ada teman-teman datang tuh. Iya. Pede banget lu diterima. Oh enggak, itu bayaran. Oh bayaran. Itu bayaran. Kalau ditolak gue suruh pulang. Oh, suruh pulang. Aman berarti. Aman. Nunggu dari jam berapa tuh mereka di depannya? Udah dari jam 12 siang ya? Betul, dan deal-dealannya kalau yes baru gue bayar. Oh kalau yes baru obat. Tapi emang benar, lo tuh pertama kali lihat Kak Clay itu dari meme. Iya, awalnya iya. Dari meme. Dari meme. Meme apa masih inget gak? Aduh, gue lupa deh Yang penting meme-nya. mimpi. Adalah Oh, ini. kunci. Ini nih. Kalau ada cewek yang bilang lo gendutan, bilang ke mereka, kalau gue kurus nanti lu nggak laku. Iya. Nah, Jadi ada keluhan apa nih? Akhir-akhir ini kepala saya suka sakit, Dok. Ya udah kalau suka diterusin aja. nah. Oh, jangan kelamaan seleksi, nanti malah lupa resepsi. Setuju. Ini dulu 2014-an mungkin ya. Masih menarik ya jokesnya ya. Iya, masih Kalau lucu hari ya. ini di rumah dia ngejokes gini sih Cerai keluar ya, kamu. cerai ya. Keluar, ya. Ngapain kamu tidur sama saya? Nggak ada. Iya. Tapi lo masih inget gak meme pertama kali yang bener-bener bikin lo kepincut gitu? Gue lupa sih karena emang follow dan sering aja lihat gitu. Tapi sebenarnya tertariknya bukan karena meme, ya karena cakepnya. Maksudnya Iya, meme-nya iya. lucu, kalau nggak cakep saya iya juga. bener Cuma, sih, iya sih. ini ada buktinya. Ini lo komen ya? Enggak, ini kayaknya hari H gue mau nikah deh. Oh lo post. Oh, siap Miss Meme Indonesia. Aku nggak lupa hari ini kan dan melihat bahwa pasanganmu itu aku, kayaknya kamu emang nggak kelamaan seleksi ya. Meme ini muncul di explore Instagramku beberapa tahun sebelum pacaran sama Clay dan ini yang bikin aku follow dia. Oh, ya berarti ini. Berarti gimana sih lo lupa? Udah serumah tuh udah nggak segitunya kayak ngulik-ngulik tau gak sih? Kayak... Jadi maksud lo saat lo udah mendapatkan, lo udah tidak ada gairah untuk mencintai dia lagi gitu. Gini ya, Claudia Citos. Enggak ada dia gitu. Kan deket Andara kan? Bukan. Dekat Iya bener memang. sih, Iya, bener Andara. sih, bener Andara. sih. Kalau nikah itu hal-hal yang dulunya gue kira matters banget, ternyata bukan itu justru. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Tuh. Kalau lu ngeliatin materi mulu gak akan pernah nikah lu. Kok gue ngeliatin materi mulu? Gue gak pernah ngeliatin Santai materi. kok defensif sih. Kok denial gitu? Enggak. Oke, berarti gitu. Nah, tapi lu deketnya awalnya tuh, lu kan follow. Iya. DM. Enggak. Oh, jual mahal dulu. Jual mahal. Enggak, dia punya pacar juga. Jadi kayak gue respect. Gue nggak kayak tadi yang siapa ya? Justin Bieber ya? Nikung Bieber gitu. gitu, Nikung. Dianggap nikung. Gue nggak make a move sampai dia putus. Follow, gue nggak berani ngapa-ngapain karena menghargai dong. Bener. Menghargai bener. sebuah hubungan. Ternyata gue syuting satu film nih. Oh Satu satu project. Satu project. Oke. Sutradaranya nanya, belum ketemu salah satu perannya. Iya. Ada rekomendasi nggak? Terus gue bilang, oh ini aja nih cakep. Oh bisa aja biar Pacarnya kenalan, ganteng boy. tapi bisa ngasih film nggak? What? Syuting bareng. Oke. Dianterin sama pacarnya tuh waktu itu. Terus? Widih, Waduh. berantem dikit tuh di Iya depan. terus. Enggak lah. Belum dong. Belum. Terus? Ya gue sebagai sesama cowok ya, bro gimana kabarnya? Gitu, Woi. aja dong. Oke, Tetap terus? menghormati. Gue mainnya main alus kali Oh, ya. main alus. Jadi kita akhirnya bercanda-canda,
gue nyelipin punchline. Karena cowok kalau nggak ganteng harus lucu lah. Bener. Iya. Karena yang ganteng akan kalah sama yang lucu. Betul. Yang lucu akan kalah sama yang kasih transferan. Nah itu tuh di situ kayaknya beratnya. Dan lo masih mempertanyakan kenapa gue materi doang. Masih denial. Iya. Ngaco deh. Oke lanjut. Gue selipin punchline dikit-dikit. Nah cowoknya kan memang bukan humoris ya. Iya. Dia kan cowok serius ya. Iya. Oke. Jadi gue pancing komedi. Gitu. Ngomong apa lu gue gak ngerti, kripto lu gimana gitu. Nah, iya. Kira-kira kayak gitu. Terus. Ya udah, tapi akhirnya setelah selesai syuting, gue denger kabar dia putus, biasa. Lu hore-hore ya? Gue prinsip gue gini, kalau cewek yang gue taksir ini putus, gue harus jadi orang pertama yang tahu dan satu-satunya kalau bisa. Jangan sampai pria lain yang single tahu. Benar. Bahaya. Karena gue nggak pengen ini jadi Kompetisi ya? hard games lah. Bener. Gue pengennya ini jadi sesuatu yang personal buat gue aja. Oke. Ini Jadi jatuh- waktu dia curhat ke gue bilang, ya udah tapi kamu jangan bilang si A, si B, si C ya. Mereka ember takutnya entar kenapa. Oh. Gila, Wah, pintar gila banget ini tuh. orang. Lo lebih sebenarnya yang gue tangkep di sini kesimpulannya lo lebih nggak pede ya kalau Iya, ada betul. kalau semua orang tahu kan nanti banyak saingannya ya. Betul. Nah gue Iya, juga pengen iya. bilang di antara mesra apa manipulatif sih sebenarnya. Agak beda tipis sih sebenarnya Nah, ya. akhirnya kan kalian mengenal satu sama lain nih. Ya. Dari putus itu jalan-jalan segala macam. Tapi apakah sosok Clarin Clay itu sesuai ekspektasi apa enggak? Sesuai, tapi memang namanya kita memandangi seseorang dari jauh sama langsung pasti itu beda. Kita ngelihat barang di etalase aja beda, apalagi ini orang kan gitu. Betul. Makanya gue suka banget lagunya Tulus. Apa Yang- yang mana? Judulnya Bunga Tidur. Bunga tidur. Bunga Tidur, refnya tuh kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Jadi dia cerita tentang persepsi fans-fansnya dia, memandang dia itu nggak selalu sama. Gue tuh cuman berlindung dengan dendangan gue. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu gitu. Jadi udah lo nonton dari situ aja gitu. Oh gitu. Dan itu masuk akal banget karena ketika kenal sesuai ekspektasi pacar gua, tapi tidak sesuai dengan gambaran ide Clay idola gua dulu gitu. Berbeda lah ya berarti. Beda. Ya. Dulu mana mikir gua kalau tiap malam ternyata dia kentut terus. Oh, Oh iya. Kayak kita dong, orang jelek gak pernah kentut kan? Iya. Sumpah lo gak pernah kentut? Sakit Ih, banget. keren banget. Emang itu tuntutan orang jelek, gak boleh kentut? Oh gitu. Gua Karena terakhir- kalau kentut makin jelek ya? Iya. Gua terakhir kentut tuh SD. ulang tahun ketiga. Ulang tahun Oh, ketiga. Koreng tuh aduh. Tapi Kak Jo, kan gue ngelihat Kak Clay ini kan agak-agak mirip ini ya artis Korea gitu ya. Muka-mukanya tuh kayak muka-muka Korea. Gua. Bukan dong. Bukan elu, Bang, bukan dong. elu. Ini elu Lah gua dong. juga Istri emang nggak lo. boleh gua ngerasa gua mirip artis Korea. Boleh. Enggak, iya, boleh sih. Tapi Cuma- kita realistis aja, ya kan? Cuma apakah itu yang membuat lo jatuh cinta sama Kak Clay? Karena dia mukanya, face-nya tuh mirip-mirip orang Korea gitu. Kan lo K-pop kan? Iya, tapi sampai hari ini gua nggak pernah lihat Clay itu mirip sama orang lain. Keren. Ih gila. Jadi Dia one of a kind. wah, Karena dia nonton. Tapi lu gak pernah ngeliat kayak iya deh, dia kayak Anyong Haseo gitu mukanya. Siapa aja itu bukan nama. Bukan nama ya? Itu bukan nama. bisa kayak Itu Son malu ya? Ye Jin gitu. Nah. Tapi lo bukan Hyun Bin ya? Enggak lah. Bose. Enggak. Gua kalau suka sama orang tuh nggak pernah karena gua nggak dapet si A terus ini KW-nya terus gua pacarin gitu. Oh. Karena kalau mau ngincer yang A, ya yang A aja yang gue incer bisa. Ya kan tapi Ngincer doang ya, dapat mah enggak. Nanti kan ngincer. Ngincer, Lu betul. lagi ngeker siapa bro? Lagi ini Jennie Blackpink lagi gue keker. Nah, boleh aja dong. tapi gue salut sih emang Joshua Suherman itu seleranya. Ah, gue tahu nih mau kemana arahnya nih. Mau kemana nih arahnya nih? Enggak, mantan gue temen dia soalnya. Maksud gue mantan-mantannya Kak Jojo tuh cantik-cantik semua. Beda karakter. Oh, ya nggak beda sih? karakter. Iya nggak, tapi lo ngeliatnya beda karakter Iya, kan? iya emang beda karakter. Sukaan karakter yang mana? Waduh, ini salah banget gue bantuin lo. Oh, bantuin gue. Gue nanya. Kan beda karakter. Gini Siapa ya. tahu kayak, ada karakter dia Apa yang emang gua lo kangen sukanya deh. yang jenaka? Iya, mungkin ya, bukan jenaka lagi. Jenaka. Jenaka. Kayak buku-buku di itu. Iya maksud gue yang Pakai lucu, jenaka. humoris yang sefrekuensi gitu. Iya enggak, bukan sukanya yang jenaka, tapi ketika jenaka pasti jadi lebih nyambung. Oh iya benar. Oh lu sukanya yang jenaka, jenius, nakal sama kalem. Wah, sekali singkatannya. Iya, jenaka. Jenaka, jenius, nakal, kalem. Bisa ya? Bisa. Ada seorang Oh. netizen biasa. Normal. Iya netizen yang ngefans sama seorang artis terus akhirnya menikah. Oh kalau dia kan Idolanya.
sama-sama sesama. terkenal. Heeh. Masa sih? Amin dah. Waktu itu. Iya, oke. 2014 sih sama-sama terkenal. Iya. Oke. Waktu 2023 sih Clarin. Ini Jojo-nya di sini. Sini ya. Sini aja. Sini aja. Jangan sini. Jangan, Iya, sorry. itu ke Tadi bawahan. jangannya ke bawahan. Itu ke bawahan. Gini. Iya. Oh iya. Kalau Gini. agak ke atas, iya, Sigit Nah stop. sekarang gitu. Bang, ada yang pacarnya sini, Netizen. dianya juga nggak ada di sini. Tapi tahu-tahu Tahu-tahu coba, tar. Kan amazing nggak? Berarti Gila. kan nothing impossible. Nothing impossible yang artinya. Gak ada yang tidak mungkin di dunia Keren. ini. Manjada wajada. Manjada wajada, yang artinya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Bener Udah nggak? googling ya? Bener kan? Bener. Pengen tahu kan lo semua gimana ceritanya ini? Emang nothing is impossible bro. Lu mau belit gimana dah? Ya mending langsung next aja. Lo kayak guru IF tau nggak bahasa Inggris? Love unlock. Beli gula ke Purwakarta. Cakep. Dari idola bisa jadi cinta. Yes. Balik lagi di Love Unlock. Tentunya masih membahas mengenai fans yang menikahi dengan idola. Tuh gimana coba? Menikahi Apakah dengan mungkin? Menikahi dengan idola. Nikahi Itu dengan- kayak ada idola, dinikahi nama fansnya. Ya saya sahkan Iya, gitu. kayak penghulu kan? Iya, kayak penghulu. Jadi fansnya. apa dong? Jadi apa dong? Nikah sama fans idola. menikah dengan idola. Iya. Nggak usah pakai ijan menikahi. Gue pernah lihat ini Kak, di ini kan. Apa? Duit. Minta dong. Di HP, sekarang di HP. Oh, HP. Iya, gue kayak, buset, ada yang nikah nih Bang. Masa seorang biasa, Biasa. masyarakat bisa nikah sama idolanya. Kayak lagu Project Pop. Dia Berada jauh di sana dan aku di rumah. Nah, buat ngingetin kalian, Oke. ya, Iya. bahwa ingat ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf, Nah, bener. mereka tuh ta'aruf, Bang. Gimana sih? Kepo kan? Langsung aja Iya. kita lihat videonya. Langsung kita lihat videonya. Capek banget. that I say I do. Gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Kan? Dan di sini sekarang kita sudah bersama Ufrida Tunitami. Panggilannya apa, Tami? Tami. Oh, Tami. Ya Allah, Masya Allah. Bening banget mukanya ya. Kayak Thank lebih you. masjid ya. Iya, Bukan lo. Bukan lo, Jo. Bukan lo. Dia. Dia. Kata Mi, kan tadi kalau Jojo nih lewat jalur meme. Kata Mi lewat jalur DM Instagram sampai dia bales ya? Iya, itu kejadiannya tahun 2015. Oh, 2015. Dia lewat Instagram. Iya, jadi DM-nya itu aku kan ngefans sama dia itu waktu di anak jalanan. Di anak Oh, jalanan. kasihan banget ya. Enggak. Bukan, itu nama sinetronnya. judul sinetronnya. Nama sinetronnya. Sekarang udah punya rumah. Udah punya, alhamdulillah udah punya. Dan udah nggak anak-anak juga. Udah anak-anak Iya. ya, udah dewasa di Udah rumah dewasa. berarti sekarang. Dewasa di rumah. Jadi pas pertama kali DM itu kayak dia kebetulan lagi sama ceweknya ya. Oh, punya punya cewek pacar. juga. Pacar juga gitu. Jadi aku kayak iseng aja kayak ngirimin DM love gitu. Kebetulan dibales dong. Caper. Iya, apa? Terus dibalas. Gimana? Dibalasnya gimana? Dibalesnya cuman bales kayak love sama love gitu. Love unlock kan? Love. Iya, kan? Love Iya, unlock kan? yang setiap Jumat jam Jam- 8 di iya, situ deh betul, kan? iya, itu. Terus Nah, lanjut Tam. jadi pas waktu itu kayak, hah ini beneran dibales? Kok bisa gitu kan? Berarti orangnya nggak sombong nih. Terus aku langsung ngechat kayak, Kak aku mau dong main ke Jakarta gitu. Kayak iseng doang kan. Lagian anak 15 tahun mana boleh ke Mana Jakarta boleh sendiri jalan. kan. Oh, saat itu umur Aku kamu 15 tahun. 15 tahun. Kamu 2000. Aku 2000. Nah, Evan? Dia 94. Berarti kamu nikah umur? Aku nikah umur 20 tahun. Oh, 20. Oh, 20 tahun. Oke, terus. Terus lanjut. Kak. Nah terus habis itu udah nggak kontek-kontekan lagi. Puncaknya itu di 2019. Di bulan 11
awal bulan gitu. Jadi pas waktu itu tiba-tiba dia yang ngechat. Padahal sebelumnya nggak ada komunikasi nih. Enggak, aku cuman kayak bales doang, kayak komen tapi udah nggak pernah dibales. Oke. Dia DM, aku ingat banget udah aku follow back ya, katanya gitu. Oh, jadi out of nowhere. Caper. Iya, nggak apa. Udah aku follow back ya, katanya gitu. Aku terus oke. Kamu jawab, iya kan aku nggak minta. Enggak Oh enggak, seneng. Seneng lah, fans Idola punya ya. fans. Iya, pas waktu itu juga kan lagi nemenin temen kan pacaran lagi, aku sendiri, ini dibales. Kayak happy banget kan gitu kan. Terus kita kenalan itu 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan, terus dia langsung percakapannya ke yang serius, Kak. Jadi langsung kayak, kamu mau nikah di umur berapa gitu. Terus? Aku ngomongnya karena aku punya target, kan aku pengen nikah di umur 23, aku bilang gitu. Terus kalau misalkan udah datang jodohnya nih gimana? Ya udah nggak apa-apa gitu. Terus dia itu Ini makin kecil ya suaranya ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Gue dari begini sampai begini ini apa harus Gue tadi sebelah awal kanan gini gitu ya? nih. Iya, sabar. Neng, gedein dikit. Kamu tahu nggak sih jadi? Tapi waktu di 2019. Oh. Iya terus. Udah, terus pas ngomong itu kan ngomong ke keluarga. Jadi ini ada yang mau ngelamar gitu, aku bilang, cuman dia di Jakarta gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, temuin Om aja. Kebetulan Om aku di Jakarta juga, di Bekasi. Dan waktu itu Evan langsung samperin Om aku. Terus? Dia sama orang tuanya buat minta aku kan gitu, katanya mau serius, mau nikah gitu. Dan akhirnya di situ Evan udah kayak ngomong ini kita tanggal berapa mau nikah gitu. Oh, udah langsung nentuin. Langsung gitu. nentuin gitu. Aku kayak, hah? Ya udah deh kita jalanin aja gitu. Dan waktu itu kita nentuinnya itu kan bulan 7. Tapi ya mungkin ada satu halangan yang nggak bisa, ya udah akhirnya kita batalin dulu gitu. Baru Gitu sih, nikah. baru Tapi nikah. yang aku pengen nanyain ke kamu ya, kenapa kamu ngefansnya sama Evan Marino? Marvino. Evan Marvino. Kenapa kamu ngefansnya sama Evan Marvino? Nggak tahu, aku padahal kan di anak jalanan kan banyak Iya kan banyak. cowok-cowok. Kasian banget, Bang. Ada. Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin. Ya, anak jalanan banyak gitu. Terus kamu milih kayak lagi yang mana ya? Kan maksudnya ada Amarzoni di Ini, situ, ada ada Angga Putra, Angga Putra. ada Gera. Apa karena motornya paling keren? Iya. Apa gimana? Kan banyak banget kan di situ. Terus ada siapa? Giorgino Abraham juga ada di situ. Atau emang kamu lihat dari yang kayaknya yang paling bisa dideketin Evan deh. Jangan kayak sombong deh. Atau emang seleranya aja? Seleranya. Bukan selera sih, kayak lihat muka nih orang kayak apa ya, nggak asing gitu loh Kak. Ya kan emang ada di TV. Bukan saat itu. Gue Maksudnya juga kalau beda. ketemu Jokowi Beda mau nanya, sama Pak kok yang nggak asing ya Pak mukanya ya? Kayak ada di tembok mana Nggak, gitu. masalahnya mukanya nggak asing tuh setelah menikah. Oh Jadi, gitu. kayak nggak asing ya, kayak suami gue ya. Iya, gitu nggak asing deh. Kamu sekarang di kamar saya ya? Iya maksudnya kenapa dari banyak pilihan kan karena anak jalanan itu yang didominasi artis cowok gitu loh. Banyak pilihannya. Karena aku kayak melihat diri aku di dalam diri dia. Wah, ini udah Kan aku kayak lihat cermin gitu loh. kayaknya Marlo masuk angin ya hari ini ya. Iya nih. Oh berarti itu yang namanya cinta. Klik aja. Klik aja, Iya, datang klik aja aja chemistry-nya. gitu. Karena bukan gitu. dari kita ya, tapi dari ada yang ngomong kayak ini nih jodoh kamu. Iya, ada bisikannya, bisikan. Tapi gitu. nggak ada yang kayak Oh, nggak ada jodoh, ya? enggak. Kayak Enggak. cuman kok agak-agak kayak lihat cermin aku ya gitu. Tapi total ketemuan sampai nikah berapa kali? Kan kamu ta'aruf kan? Kita ta'aruf bisa 1 tahun deh kayaknya. Ta'aruf 1 tahun, ketemuannya berapa kali? Belum pernah ketemu sama sekali. Langsung nikah gitu? Iya, bahkan ketemunya kita 2 hari sebelum akad. Wow. Wow, amazing man! Goks. Oh gitu, kamu taruh berarti baru ketemu Hamin 2? Iya. Coba waktu misalkan ketemu Evan aslinya, ih jelek juga, gimana? Iya. Gimana? Mungkin dia bisa bilang cancel booking. Iya gitu. Wih enak banget cancel Nggak booking. bisa, nggak bisa refund. Oh nggak bisa Terus refund. Evan bilang, sorry kak ada kena cas. Sorry kena cas. Iya ada fee Iya, cancellation. booking cancellation. Tapi sesuai ekspektasi. Sesuai sih. Evan pernah ngomong nggak ke kamu kalau kamu sesuai ekspektasi dia? Pernah pas waktu pertama kali ketemu, kayaknya kan aku emang
kamu kok pendek banget sih? Dia bilang kayak gitu. Enggak, maksudnya Evannya kan yang tinggi. kirain akunya yang tinggi, ternyata Evannya yang tinggi banget gitu. Aku pas pertama kali ketemu sama dia segininya dia. Segininya dia. Ya kayak Oh, berarti kamu dongak ke atas. Mungkin karena di feeds kamu kelihatannya tinggi kali. Iya. Mungkin kamu pakai angle bawah gitu Oh, kayak iya, aku. iya. Yang HP-nya kalau foto dibalik. Dibalik. Liquify ya kalau lu ya, Liquify. Evan langsung ngeliat kamu kalau sependek itu dia apa? Ade gitu. Oh enggak, tetap tahu itu kamu. Terus apa? Akhirnya keluarga setuju udah nikah. Pakai adat apa nikahnya? pakai adat Aceh. Adat Aceh. Evan juga orang Aceh soalnya ya? Bukan. Lu tahu juga? Lu bininya Ya, lu? Bukan. Ya kan, Bukan kan? Jawa kan? Iya Jawa. Tuh. Marvino, Jawa. Iya. Oh gitu, Vino. walaupun depannya Marvin tetapnya belakangnya No. Nah, Ernesto? Ernest Jawa. No sebenarnya. Iya, benar. Kenapa sih kamu kok bisa langsung yakin gitu pas dia ngajakin nikah? Karena perjuangannya Kak. Dia perjuangannya apa? Balas Ya, DM kamu perjuangan. sama fallback ya? Iya, harus aku hargai dengan nikah nih kayaknya gitu ya. Iya makanya apa perjuangannya? Ya perjuangannya dari mulai dia ngumpulin mahar, ngumpulin duit gitu. Itu perjuangan banget sih menurut aku. Dan buat ngeyakinin keluarga aku juga. Karena keluarga aku sebenarnya kurang setuju nih ceritanya. Kenapa? Karena Evan artis. Oh. Emang ada apa dengan artis? Ya kan banyak kayak kasus-kasus orang tua kan pasti mau yang terbaik ya buat Iya anak. benar. Terus kata mama kayak sama Mulai keluarga kecil lagi nih, ya, mulai sama kecil. keluarga Iya, ya. Ini mulai kecil lagi nih suaranya nih. Sama keluarga ya katanya jangan sama ini deh, jangan sama Evan gitu. Kenapa? Karena dia artis. Tahu kan artis sekarang kayak gimana gitu. Ada yang kawin, cerai, selingkuh, Lu apa kenapa segala nggak bilang, macem "Ma, gitu. Mau lihat list dokter yang cerai juga nggak?" Akhirnya mama, ya udahlah, kamu kan yang menjalani juga gitu. Enggak, tapi Oh, aku enggak? nggak yakinin mama gitu. Yakinnya gimana coba? Bukan cuman mama sih, kayaknya keluarga. Oh, bermasalah ya Evan ya. Problematik ya Tapi kan dia. keluarga ngembaliinnya ke aku sama ke orang tua aku juga kan gitu. Jadi akhirnya aku ngeyakinin kalau misalkan mau yang kayak gimana kan di Jakarta banyak aku bilang cewek-cewek, ya udah dia mau cewek mana aja. Cuman ya ngapain harus ke Aceh jauh-jauh gitu kan. Oh, bener. Merasa tersanjung kamunya juga ya. Iya. Effort. Iya. Tapi buat Tami, buat Jojo, kan pasangan kalian masing-masing punya fans banyak banget kan? Apalagi Clay fans cowok banyak. Cowoknya banyak banget. Iya kan? Iya. Evan juga Evan, gitu, fans ceweknya ceweknya banyak. banyak. Cemburu nggak? Apa kayak malah seneng kalian? Gue sih nggak pernah cemburu ya. Maksudnya bagi gue pribadi, kalau cemburu itu bentuk insekuritas gitu. Oh nice. Kalau gue udah cemburu berarti gue udah nggak nge-value diri gue sendiri segitunya. Emang nggak layak berarti. Wow. Kelas banget ini. Kalau lu cemburu berarti lu udah di bawah orang itu. Iya gitu. Gitu ya. Tapi ada sih Pak panas-panas dikit. Ada ya. Ada ya. Lu nggak usah komen gitu bisa nggak sih? Iya, gitu iya. ya. Maksudnya Ada kayak ya. bini gue cuman foto pakai baju lengan buntung aja, komennya nggak jelas gitu. Iya, Ada. Ada. Bahkan pakai lengan panjang juga pasti ada yang nggak jelas. Ada. Emang. Kalau Tami, kalau aku enggak sih. Kamu nggak ya Tami ya? Apalagi kan kalau Evan kan syuting, kebanyakan syuting. Jadi ketemu cewek-ceweknya pas syuting gitu. Jadi ketemu cewek-ceweknya pas syuting, apa sih yang mau dicemburuin selagi itu profesional gitu kan. Tapi kamu pernah ada bayangan ketakutan gini nggak Tami? Ih kalau dia waktu itu balas love gue, dia mungkin balas love cewek lain. Enggak sih. Wah, ini pulang berantem nih gagal lu. Emang. Sumpah. Enggak, karena yang lain nggak love, api-api. Api-api. Wow, berbicara dengan api-api. Habis ini kita akan berapi-api karena kita akan main di Pernah Nggak Pernah. Tapi satu ini dulu, tetap di Love Anak. Sore-sore main bola. Cakep. Mainnya pulang sekolah. Cakep. Waktu itu dia sih idola. Cakep. Sekarang udah menikah. Gar. Ingetin gua dong, jangan kayak semenit sebelum baru kayak pantun ya gitu. Nah sekarang kita akan bermain games yaitu juga Juk. Yes. Atau nggak pernah ya? Iya. Iya, jadi kalau kalian yes pernah, no itu pernah Tidak juga. pernah atau Tapi tidak jarang. setuju. Tapi jarang. Iya, jarang. Pernah tapi jarang. Oke. Question pertama.
Pernah nggak pernah karena lebih dulu suka atau ngefans atau merasa rasa cinta kalian itu lebih besar dari pasangan kalian? Karena kalian ngefans jadinya menurut kalian rasa cinta kalian tuh lebih besar daripada pasangan kalian. 1, 2, 3. Wow, ini laki-laki yang tingkat PD-nya tinggi ya. Balance aja gitu, balance kayak nggak pernah ngerasa lebih besar dari yang lain kita tuh. Nggak pernah. Jadi, Karena Clay juga waktu kecil katanya nggak mau mandi kalau nggak dengerin lagu gua. oh. Jadi impas. Impas. Iya. Ya, kadang-kadang dia obok-obok kalau mau Iya. ini. Iya. Apa? Iya emang kadang-kadang doang sih. Kadang. Makanya dia gini kan. Oh iya. Enggak sih kalau kita nggak pernah ngerasa. Kalian kenapa cewek-cewek ngerasa kalian lebih besar? Kalau Tami kenapa? Kalau aku, karena mungkin aku terlalu ini ya. Terlalu cinta, Iya. terlalu menunjukkan. Iya. Oh, lebih ekspresif Iya, dan tapi cinta. iya kalau cewek kan gitu, tapi kalau cowok kayak Stay cool, dia bisa stay menahan cool. diri Iya, dia ya. kalau kita kan ya udah lepasin aja. Iya benar. Gue juga sependapat sih. Iya kan? Kayak karena gue yang kayak suka duluan, ngefans duluan, jadinya kayak dia agak semena-mena gitu loh. Iya, bener, Iya, bener. setuju gue. Pernah nggak pernah dalam hubungan saya yang lebih sering mengalah? 1, 2, 3. Demi apaan sih cowok-cowok apaan sih? Enggak, karena kalau Egois kita... banget, nggak pernah ngalah. Wah, kita kalau lagi ngalah atau pacar kita ngalah, kita nggak perhitungkan. Iya. Ya udah. Kita kalaupun ngelakuin suatu pengorbanan, kita nggak pernah anggap itu pengorbanan. Sampai-sampai kita nggak apa-apa ngelakuin itu lagi. Iya. Contohnya gimana? Nah nggak tahu, gue lupa, nggak pernah inget. Gue juga nggak pernah inget. Kan karena itu kan sebuah hal yang normal buat Iya. kita, bukan kayak Itu bare minimum tau nggak? kalau lu kayak inget nih, lu ngorbanin apa gitu, berarti lu keeping tabs dong. Iya. Enggak. Lu hitung skor kita satu sama nih ya. Kemarin kan gue udah ngalah, sekarang lo ya. Nah, Ya, tapi gue merasa aja gitu kalau misalnya berantem akhirnya gue yang minta maaf duluan, gue yang mengalah, dia yang berbuat salah, gue tetap kayak ya udahlah, gue tidak marah. Itu kan mengalah artinya. tapi lo sadar itu ngalah kan? Iya sadar. Nah itu berarti belum ngalah. Iya. Kita tuh nggak sadar kalau itu lagi ngalah. Iya. Ih, belum di level itu Aneh dia loh. banget. Dangkal. Dangkal. Tami kamu enggak ya? Kamu enggak apa-apa. Kamu Nggak apa-apa. Ini nih, ini dia nih Tami nih. Dangkal. Kalau Tami, next. Tami belum belum jawab. ditanya. Next. Kalau aku sebenarnya kita sama-sama mengalah ya. Karena kalau misalkan satu api bakalan hancur. Tapi kalau misalkan satu api satu air, Bakalan berarti bisa makin mengalir. hebat Enggak apinya. dong. Lah kalau Itu airnya misalkan semprot oli. bensin. Iya kan? Itu bensin bukan bensin, air. bensin. Air bukan bensin. Air. Wow. Gitu. Pernah nggak pernah diserang netizen karena hal yang menurut kalian sepele tentang hubungan kalian? Gimana coba jelasin dulu nih. Misalnya gimana? Misalnya kayak gue memperbolehkan istri gue foto dengan lengan yang terbuka. Nah netizen mempermasalahan gimana sih jadi suami bukannya menjaga istrinya gitu. Misalnya. Oke. Ih pinter juga ya gue. Iya, ayo 1, 2, 3. Tuh, lu doang. Enggak, Bang, emang dia self-centered egoistik. Oh emang gitu. Kalian nggak pernah Enggak sih. diserang netizen? Followers gue baik-baik kayaknya. Oh gitu, nggak pernah ada yang komen gimana sih Joshua sebagai suaminya suruh dong lebih tertutup fotonya gitu, nggak pernah? Enggak sih. Tami nggak pernah? Kayaknya kalau hal kayak gitu enggak deh. Oh. Lu kapan pernahnya? Kalau gue sering diserang netizen karena prinsip gue. Karena prinsip gue tuh gue nggak mau ngecek handphone, gue nggak mau ngecek dompet, gue nggak mau pakai Zenly, pokoknya share live gitu gue enggak. Terus gue dikatain bego aja gitu. Fakta, next ya. Kita ada pertanyaan lagi di sini. Yang opini sebelumnya tadi yang nggak boleh ini nggak boleh itu gue masih ngerti sih. Tapi yang pas gue dikatain bego aja, nah itu bisa diperdebatkan mungkin. Iya. Ya. Bisa diperdebatkan. Oh gitu ya? Iya. Jadi gue bego apa enggak gitu? Iya nggak tahu. Tapi gue kan sebenarnya perspektif aja, Klau. Oh iya Iya. benar. Perspektif 90% orang sama sih. Nah, nggak pernah. Setelah menikah atau saat pacaran, tetap mengidolakan artis lain dalam kurung lawan jenis. Oh, oke. Oh ini pertanyaan buat kalian nih. Oke. 1, 2, 3. Tuh, sampai 3. Kalau 2 kan dibaca. Iya Ini benar. 3 udah mau dihapus lagi nih chat ini. Benar. Karena Jojo emang mengidolakan siapa saat ini? Wah banyak banget. Gue bahkan nggak masalah kalau nge-like girl group K-pop favorit gue, nggak apa-apa. Oke itu kan kalau K-pop. Kalau artis Indonesia cewek gitu? Emang ada yang lebih oke dari istri gue? Wah gila. Ya lebih mahal banyak. Kayak obat nyamuk tuh. Iya tuh. Iya. Jadi Enggak sih, enggak.
Nggak ada ya, tapi kalau nge-like apa dulu nih? Kalau mengidolakannya dalam taraf apa? Kayak yang like aja. Nge-like mah nggak apa-apa. Atau follow deh, follow. Follow banyak. Banyak. Oh, nggak apa-apa ya Iya dia? masih nggak apa-apa ya, Nggak insecure, normal. iya. Gue pernah sampai mengidolakan satu perempuan dan pacar gue yang fotoin nama perempuannya. Kalau Tami sekarang saat ini Kalau kamu saat masih ini- fans sama siapa? Aku saat ini ngefans sama Angga Yunanda. Wah, Yunanda. ganteng sih, ganteng. Iya. Udah pernah dong hati-hati ke Angga Yunanda. Nggak gini. Itu gue mau nanya. Gue kira semua idola digituin kan. Siapa tahu. Gue ngerti sekarang banyak yang gak suka sama Marlo tuh kenapa? Emang orang tuh kalau nggak biasa emang sebel sih. Sorry. Iya kan? Kamu ngirim DM juga nggak ke Angga? Enggak. Oh enggak. Cukup nge-like aja kali. Enggak sih. Enggak juga follow. Emang kayak ngefans doang, enggak kayak gimana-gimana. Enggak. Tapi Angga waktu sejak di Malik ya emang udah oke banget. Bukan Angga, itu kayak beda Angga deh. Itu Itu beda beda Angga. Itu Anggun apa ya? Bukan dong. Udah bukan Angga dong. Lu jangan ngecil. Udah Anggun. Udah beda. Iya, udah gue tambahin. Beda. Next kita main lagi. Pernah nggak pernah ngerasa kamu jadi manusia paling beruntung karena menikahi idola sendiri? Ayo coba. 1, Oh, udah 2, menikah 3. Enggak. Jo. Gue ngerasa beruntung karena nikahin dia, bukan karena dia idola gue. Wah, kelas banget Jojo. Kelas. Gelap banget nih, gelap di dunia nih. Cuman milik mereka berdua. Lah, bener. Karena suatu hari mungkin dia nggak jadi idola lagi, selesai dong gue. Oh iya. Cinta gue habis dong. Bener-bener. Jangan, Tami langsung. Iya, aduh. Nggak apa-apa. Ini aku. Aduh, Emang beda aneh dong, aku beda ini. dong, beda dong. Beda. Kalau aku kan tetap mengidolakan sampai kapanpun. Nah. Karena dia suami kamu. Karena dia itu dia. suamiku. Bener-bener. Oh jadi perspektif idolanya shifting gitu. Dari awal gue idolain lo sebagai lo di anak jalanan. Iya. Kasian banget ya. Sekarang, Nah, terus dari situ sampai gue idolain lo di lo sebagai suami gue. Kasian Iya. banget ya. Enggak, tapi suami bukan suami jalanan. Suami bukan suami jalanan. Bukan. Tapi gue pengen nanya ya sebenarnya nih ya. Kalau ini posisinya dibalik. Oke, gini misalnya nih. Bukan gitu dong, nggak gitu. Gimana nggak terus? gitu. Enggak, lo yang duduk sini. Iya, gitu. Nah, posisinya dibalik. Kalian sebagai seorang idola gitu, ada fans kalian yang menunjukkan rasa sayangnya ke kalian. Bener-bener kayak pengen nikahin. Apakah kalian akan luluh? Lulu atau enggaknya bukan karena idola atau fansnya sih. Jadi, Ya balik ke personalnya masing-masing lagi gitu. Gue nggak lulu sama effort. jadi Ya ngobrol aja. Kalau nyambung luluh, nggak nyambung ya udah gitu. oh, kalau Boyen nyambung sama lo? Ya bisa-bisa aja. Tapi love language gue kan bukan act of service, Oh gitu. bukan physical attack. Physical touch dong. Physical touch. Iya, dong. bener. Iya. Nah, Ini terus love apa language-nya kan lo? freedom of ini, terori. Territory. Territory. Terakhir ngecek sih ini apa namanya? Ini quality Quality control. time. Quality control di pabrik. Di pabrik. Siapa tahu butuh quality control gitu. Ya, quality time sama ini receiving. Oh, Receiving. receiving Oh. gifts. Gift. Gift. Oh. Iya. Jadi suka dihadiahin apapun sekecil apapun gitu ya. Iya, Oh, gift tapi ya. iya, Jangan JPG. Iya, Iya, bener-bener. Kalau JPG gerak. Di GIF. Kalau Tami, kalau misalnya nih kamu jadi idola, terus ada fans yang bener-bener effort banget ke kamu menunjukkan rasa cintanya, kamu akan lulu nggak? Kalau dia ngasih love. Iya. Gimana? Tergantung orangnya sih kayak gimana. Kalau Vino G. Bastian gitu, yang fans sama kamu, lulu nggak kamu? Chico Jericho gitu. Boba Castello. Bopa Castello. kenapa Ya, boleh. Bener. Adul gitu. Mon gitu. Angga Yunanda deh. Angga Yunanda deh. iya. Aduh. Ya. Ya. Selamat tinggal Evan Marvinoku. Sepi. Contoh. Oh contoh. Iya. Misalkan kalau sama Angga Yunanda gimana? Tami kamu lucu Kayaknya banget. mikir lagi deh. Mikir lagi. Mikir lagi. Habis ngomong jangan gitu tapi mikir lagi. Seumuran ya sama Angga ya? Angga 2000 juga kan? Iya, iya, benar. benar-benar Iya. seumuran. Angga 2000 apa 2001 gitu dia. Ih lebih nyambung gak sih daripada yang bedanya 6 tahun gitu? Angga 2001 ya? 2001. Tahun lagi World Cup tuh Korea Jepang. Bener iya bener. Iya, bener, Dua bener. soalnya itu kan. Oke lah, kalau gitu nanti kita akan bahas-bahas lagi ya mengenai percintaan mereka, tapi pastinya dengan pakar cinta dong. Wih, Ya nggak sih lo? siap. Tutup dong lo. Bye. Tetap di Love Unlock. Balik lagi di Love Unlock. Kenapa sih?
Kaget kan lu sebelahan ada aunya, kaget kan? Tiba-tiba, au. Gitu. Karena di sini kita sudah kedatangan love coach yaitu Kak Jose Aditya. Certified love coach. Iya, gitu. Coach, jadi gimana nih Coach? Menurut Coach tentang hubungan pernikahan antara fans dan idola? Boleh. Oke, next Thank question. you. Thank you udah datang ya. Oke, siap. Oke. Enggak, bagaimana pendapat Coach tentang fenomena ini gitu loh? Fenomenanya sih sebenarnya kalau misalkan bicaranya boleh atau nggak boleh ya boleh-boleh aja. Cuma kan kebanyakan di luar sana tuh akhirnya jadi halu ya. Dia tidak memandang, kan kalau tadi dengar ceritanya Mbak Tami, dirimu tidak berharap dilamar atau dinikahi, cuman ngefans aja, terus tiba-tiba gayung bersambut kan. Tapi kebanyakan orang di luar sana tuh sampai ke taraf yang tidak masuk akal sehingga bermimpi akan bisa menikah sama pasangan si idolanya itu. Iya. Oh, jadi orang-orang siapa tahu kayak mikirnya, siapa tahu gue kayak Tami dibales gitu ya. Iya. Misalkan. Terus beruntung kamu. Apa bedanya nih ya kalau menurut Coach ya, mengagumi, mencintai, sama obsesi? Oh gampang. Gila, kelas banget pertanyaan gua. Mengagumi, mencintai, dan Sama obsesi. obsesi. Kalau tiga-tiganya itu batas perbedaannya tipisnya tuh di kesadaran. Di kesadaran, iya. Kalau mengagumi itu kan sebenarnya perpaduan emosi antara terkejut sama bingung. Jadi kita kan terkejut kan, wah kok bisa ya secantik ini gitu. Nah gara-gara terkejut timbul kesadaran, kayaknya gue cinta nih sama orang ini. Nah, jadi ada kesadaran di situ. Kalau tadi apa satu lagi? Obsesi. Kalau obsesi itu justru tidak berkesadaran. Tidak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia tidak melihat apakah peluang itu nyata atau enggak. Cuman berdasarkan pokoknya gue suka dan merasa perasaan dia itu perlu diwujudkan. Padahal kan perasaan bisa aja salah. Perasaan kan perlu dibimbing sama kesadaran sama logika. Jadi sehingga itu yang bikin make sense atau enggak, itu yang bikin orang halu atau enggak gitu. Tapi kan cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Gua sebenarnya nggak setuju dengan terminologi itu karena menurut gua kalau misalkan beneran cinta itu perlu pakai logika. Kalau nggak pakai logika itu bukan cinta, bisa jadi itu perasaan ingin memiliki. Itu dua hal yang berbeda. Possession. Iya, possession. Bisa jadi itu bukan cinta tapi karena ingin mendapatkan sesuatu. Karena kan esensi cinta kan memberi. Bukan mendapat, bukan saya didapati cinta, tapi saya memberikan sesuatu yang dampaknya sama-sama bikin kita jadi lebih baik lagi. Bukan satu arah. Gitu. Jadi ada equality gitu ya? Kalau kata Coach memberi, berarti take and give, berarti salah dong, harusnya give and give. Sebenarnya give, tapi dengan bottom line-nya adalah ekologis. Ekologis itu sama-sama win-win. Jadi kalau saya give, setidaknya saya tidak dirugikan. Tapi tidak berharap kembali gitu. Yang penting gua nggak rugi. Iya. Lu nggak usah balikin tapi gua nggak rugi. Iya. Tidak disakiti kan banyak tuh yang udah disakiti lah udah apa. Iya, banyak yang ngeluh gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang nih teman saya, perempuan, dia biasa konsepnya take and take gitu apa? Apa gimana tuh Coach? Kalau take and take mulu, Ada orang di sini. Iya. Iya lagi dia. Gimana tuh? Ya biasanya ketika pria ngerasa pasangannya itu take and take, tidak ada apresiatif sama sekali ke si laki-lakinya, dia akan ngerasa gua nggak ada gunanya. Aku dimanfaatin. Iya, gue dimanfaatin. Jadi gue cuma ngerasa gue tuh cuma tools atau budak atau makanya kan ada istilah bucin ya, atau tukang ojek yang nganterin lu sehingga atau ATM berjalan sehingga dia tidak ngerasa dia dihargai. Ketika dia ngerasa dia dihargai, komitmennya turun. Dan kalau komitmennya turun ya kapan-kapan ya dia bisa pergi lah. Tapi gimana kalau ada cowok yang dia happy karena ngasih? Biasanya ada apa istilahnya? Ada apa sih bahasanya? Jadi tolong bantu saya. Yang certified kan Anda bukan saya, jangan nanya ke saya. Saya nggak tahu apa-apa nih. Bukan apa sih? Threshold. Oh, threshold. Ada threshold. Gue aja nggak tahu tuh bahasa apa artinya. Iya ada threshold kan Nahan biasa. sampah. Batasan kan? Iya. Threshold. Oh, dia nahan sampah nggak salah sih. Ada batasan tertentu sih pasti seseorang. Untuk gift-nya sampai mana gitu ya. Karena kan kita bukan maha cinta, yang maha cinta kan cuma Tuhan yang bisa ngasih tanpa berharap kembali. Tapi kalau kita pasti ada manusia namanya, ada pengen dapatnya lagi. Iya. Oke, nah nih, tip kan ini untuk Jojo dan Tami tuh seorang yang beruntung. Bisa mendapatkan apa yang dia idolakan gitu. Tapi kalau untuk kita rakyat-rakyat biasa gimana caranya, tips dong supaya nggak obses atau cinta buta sama idola kita. Oke, lagi-lagi balik ke kesadaran karena obses itu adalah ketidakhadiran sadar, maka kuncinya sadar.
sadar bahwa posisi lu dengan gap yang lu inginkan itu seberapa jauh. Bukannya nggak boleh berekspektasi. Ekspektasi itu boleh, cuman kan seringnya yang menyakiti kita itu bukan kondisi, seringnya yang menyakiti kita itu bukan perkataan orang lain, tapi ekspektasi kita sendiri. Kita expect atas sesuatu yang nggak bisa dikendalikan, terus kalau disakiti ya salah sendiri sebenarnya. Iya. Intinya sih ya boleh-boleh aja, tapi sadarlah. Tapi kalau misalnya nih kan ada juga ini kan udah contoh nyata ya, Tami, Kak Jojo gitu kan. Nah emang bener kalau misalnya pernikahan antara fans dan idola ini tuh lebih loyal, lebih awet, lebih langgeng. Itu ada nggak sih studinya gitu? Karena kan kita mengagumi dulu terus mencintai. Yang seperti coach tadi bilang. Enggak sih. Enggak. Karena works atau enggaknya sebuah relationship itu bukan bagaimana dimulainya, tapi apa yang dilakukan di relationship itu. Betul. Jadi hampir gak nyambung ketika misalkan awalnya aku ngefans maka aku akan lebih loyal. Enggak. Tapi apa yang dirawat percuma kalau awalnya ngefans tapi ketika udah married, udah in relationship tapi ujungnya tuntut-tuntutan atau misalkan Toxic lah ya. Toxic. Untuk Jojo, Tami, dan Coach Jose, ada nggak sih sisi negatif menikahi idola? Menurut lo, Jo? Kalau menurut gue, selama kalian, misalnya udah kayak gue ya udah nikah nih. Selama kalian lihat pasangan kalian itu masih idola, ada. Ada. Menurut lo kenapa? Karena lo jadi punya gambaran di kepala lo sendiri yang belum tentu itu bener. Lo punya ekspektasi yang sebetulnya nggak perlu ada gitu. Tapi ketika idola lo itu udah jadi pasangan dan lo melihat dia sebagai pasangan aja, ya bisa works gitu. Kalau Tami? Kalau aku sih kayaknya nggak ada ya sisi negatifnya. Coach, gimana Coach? Gue lebih suka menyebutnya dengan konsekuensi, karena konsekuensi itu kan dua sisi, ada yang konsekuensi baik, ada konsekuensi tidak baiknya. Salah satu konsekuensi yang dihadapi ketika menikahi idola adalah memanage ekspektasi. Jangan sampai dibutakan atau terjebak atau tenggelam sama imajinasi yang tidak masuk akal. Karena ketika benar kata Jojo tadi, kalau misalkan tenggelam di sana, akhirnya akan membuat relationship itu sulit untuk dicapai. Karena nggak realistis. Iya, benar. Menarik. Berarti kita boleh idealis tapi harus realistis. Gitu. Gue suka sama Clay bikin meme, tapi kalau setiap hari di rumah tangga dia bikin meme terus juga gue sebel sih. Iya benar. Benar juga. Rambutnya nggak on point terus juga tiap hari. Iya. Ada kucel-kucelnya juga. Ada bad days-nya juga. Ada bad days-nya dan itu imperfection itunya yang bikin justru jadi perfect. Wow. Berarti saat ini lo udah mencintai Kak Clay tanpa alasan, tanpa karena lagi ya? Harusnya iya, karena kalau ditanya kenapa cinta gue gak bisa jawab. Wah, gila. Memiliki, mencintai dirimu. Kasihku. Tuh, di mana gue udah berhenti, ada yang masih lanjut. Kita gitu kompak tuh. loh berhentinya Kita tadi. kompak loh. Ada yang udah nadanya dore-dore lagi kan. Ya kayak kentang gak sih kalau nggak diselesain? Like french fries. Beneran nih, di luar negeri banyak artis yang dituntut untuk tidak boleh memiliki pasangan agar fansnya banyak. Iya. Menurut Coach Love Coach, ya gimana? Gimana bro? Itu kan dapur masing-masing ya. Kalau manajemen ngurusin berarti kan urusannya urusan bisnis. Oke. Jadi etis-etis aja selama ridho dua-duanya. Oh, berarti nggak Iya. masalah tuh ya? Selama sepakat. Jojo dan Tami, menurut kalian nih, kalau idola kalian punya pasangan, kalian gimana? Bakal support atau jadi haters? Oh iya. Nah, misalnya lo belum nikah nih belum Jo. nikah. Tam. Gue sih tipe orang yang tahu batas, jadi gue nggak pernah. Maksudnya tadi mantannya istri gue aja, gue bisa, ya udah punya pacar, gue bisa hargai gitu. Oke. Apalagi yang masih idola nggak kenal, ya itu urusan dia gitu. Tapi gue bisa mengerti juga kalau ada fans yang patah hati, ngelihat idolanya menikah atau punya pacar, gue bisa ngerti. Tapi gue nggak kayak gitu sih. Oke. Kalau Tami waktu itu? Kok ini waktu udah kenal apa sebelum? Sebelum kenal. Ceritanya kamu belum nikah. Oh, belum sama nikah. Evan. Ini 2017. 17. Evan udah pacar nih. Oh, kalau itu cuman mensupport doang sih. Kamu akan support? Akan support. Karena kan idola kan. Apa pendapat kalian tentang cinta idola yang bisa menikah? Cinta sama idola boleh selama
tetap dilandasi oleh kesadaran karena lu tahu konsekuensinya apa yang lu perlu lakuin dan tidak merugikan siapapun, termasuk merugikan diri lu sendiri. Oh, nice. Itu tadi jawaban gua kayak gitu juga. Kayak gitu kan persis kan? Iya kan, persis kan. Tami juga kan? Sama. Iya. Oke, berarti itu adalah closing statement dan ini yang paling kita butuhkan adalah closing statement dari Claudia. Yuk langsung. Silakan. Enggak ada gue. Gua bantuin. Iya, lo aja. Jika kamu mencintai idola kamu, Jika kamu mencintai idola kamu, tetap gunakan logika kamu dan juga naluri kamu. Jangan berekspektasi tinggi dan jangan sampai itu menjadi halusinasi. betul Lanjutin dong. sekali. Karena memang cinta is love and love harusnya dibuka, unlock is unlock, it's unlock. Terima kasih semuanya udah nonton episode ini. Keep yourself from out of trouble. Love will find the way to your idol. Gitu. Thank you semuanya. Terima kasih Jojo, Coach Jose dan Tami. See you on the next episode. Yes. Love Unlock.